Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rosina Wiwinta Kurniati, NIM 2020200135, kelas B, UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan presentasikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. A. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. B. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ke-C. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. D. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Yang berikut tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja meliputi: yang pertama, Pasal 92A, penguasa melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Yang pertama, ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Yang kedua, ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam hal perusahaan dinyatakan failit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. 2. Upah prakerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. 3. Hak lainnya dari prakerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayaran atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Ketentuan pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan. 2. Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi penguasa, serikat pekerja atau serikat buruh, pakar, dan akademisi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pembentukan komposisi, keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, kontrak kerja. Pasal 66 1. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kedua, perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Yang ketiga, hal dalam perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus memasyarakatkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau belum apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. 4. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan perusahaan yang ditertibkan oleh pemerintah pusat. 5. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 41 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, tentang hak cuti dan libur. Pasal 48, setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 21 huruf B, ayat 3, ayat 5, pasal 80, dan pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. Ayat 2 huruf B sama dengan atau A, istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Dan B, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Ayat 3, cuti sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B yang diwajibkan diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan. Paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 21, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang keempat, tentang pesangon. Pasal 157, yaitu 1. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas A. Upah pokok, dan B. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. 2. Dalam hal penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 dikalikan upah sehari. 3. Dalam hal upah pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir. 4. Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 lebih rendah dari upah minimum, upaya yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah berdomisili perusahaan. Di antara pasal 157 dan pasal 158 disisipkan satu pasal, yakni pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 157A yaitu 1. Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. 2. Penguasa dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh. Ketiga, pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Yang kelima, tentang jaminan kehilangan kerja. Pasal 46A, yang pertama, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. 2. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. 3.
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 46E yang pertama, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 2. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaannya. Pasal 46C yang pertama, peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. 2. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayar oleh pemerintah pusat. Pasal 46D yang pertama, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. 2. Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 6 bulan upah. 3. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 46E, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari yang pertama, A. Modal awal pemerintah. B. Rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau C. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keenam yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. C. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. D. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. E. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. F. Pilot. G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan penguasa melakukan perbuatan sebagai berikut. 1. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. 2. Membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun penguasa membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. 5. Memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Atau 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh, sedangkan pekerja tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. H. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan penguasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerjaan atau buruh dan penguasa memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. I. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri. 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas. Dan 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Yang terakhir adalah tentang apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena mereka khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan dampak buruk bagi hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari kalangan pekerja dan buruh antara lain: penghapus cuti bersama. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus cuti bersama
yang biasa diberikan pada saat hari-hari besar keagamaan atau nasional yang dapat mengurangi waktu istirahat bagi para pekerja. Yang berikut, fleksibilitas kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi penguasa untuk melakukan fleksibilitas jam kerja yang dapat mengurangi waktu istirahat atau waktu libur bagi para pekerja. Yang berikut, perubah upah minimum. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran upah minimum yang dapat mengurangi standar upah minimum nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut outsourcing. Banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena mereka khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan dampak buruk bagi hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Berapa hal yang menjadi perhatian dari kalangan pekerja dan buruh antara lain. Oke, itu saja presentasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.